Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arbi Syaifullah Akbar dari Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2020 Universitas Jember. Nah, kali ini nih kita akan belajar bareng mengenai pengantar ekonomi dengan topik konsumsi, tabungan, dan investasi. Nah, tiga kata ini pasti enggan asing di telinga kita. Tapi nih saya mau tanya, di antara konsumsi, tabungan, dan investasi, uang jajan kalian banyak dipakai buat apa? Ayo ngaku. Jangan-jangan nih, buat investasi mungkin buat tabungan aja minus, karena uangnya terlalu banyak dipakai buat konsumsi. Akhirnya nggak bisa buat nabung, apalagi investasi. Sama dong, kita tos dulu. Oke deh, pada pertemuan kali ini, kita bakal ngomongin tentang konsep dasar konsumsi dan pendapatan nasional, kemudian teori konsumsi Keynes, kemudian yang ketiga konsep dasar tabungan dan investasi, yang keempat fungsi tabungan dan investasi, dan yang kelima faktor apa saja yang mempengaruhi tabungan dan investasi, dan yang keenam dan terakhir adalah bagaimana hubungan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kita masuk yang pertama tentang konsep dasar konsumsi dalam pendapatan nasional. Tapi ini konsep dasar konsumsi yang di sini bukan maksudnya kalian punya duit, terus duitnya buat dipakai makan dan kalian jadi kenyang, bukan kayak gitu ya. Maksudnya dari konsep dasar konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh. Jadi semakin besar pendapatan, maka konsumsi kita pun cenderung akan semakin besar. Contohnya ini, uang jajan kita 300.000 per bulan, kita dalam sehari cuma makan 2 kali. Tapi pas uang jajan kita naik 500.000 per bulan, bisa jadi nih makan yang awalnya 2 kali sehari menjadi 3 kali sehari. Nah, begitulah pendapatan yang kita punya saat mempengaruhi besarnya konsumsi. Sehingga fungsi konsumsi itu C sama dengan fungsi dari YD, di mana YD ini adalah pendapatan disposable. Dengan fungsi konsumsi seperti ini, artinya fungsi konsumsi sangat ditentukan besarnya pendapatan. Dan saya ulangi lagi, YD di sini adalah pendapatan disposable. Pendapatan disposable itu adalah pendapatan kita yang dikurangi dengan pajak langsung. Nah, tolong dicatat ya. Ini saya ulangi lagi, pendapatan disposable adalah pendapatan kita sudah dikurangi dengan pajak langsung. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semakin besar pendapatan, maka semakin besar hasrat untuk menggunakan pendapatan untuk dikonsumsi. Oke, sudah jelas ya bagaimana konsep dasar konsumsi dalam pendapatan. Berikut ini kita masuk ke dalam fungsi konsumsi itu, atau persamaan adalah Y sama dengan AX plus BKY, atau VC sama dengan A tambah NC, dan NC itu adalah, nanti saya jelaskan di mana untuk mencari tukar nilai ini, gimana cara mencari ini dengan cara dikurangi MPC. Kemudian jelaskan masing-masing simbol di C adalah simbol dari konsumsi. Kemudian yang ini adalah besarnya konsumsi saat pendapatan enggak ada atau sama dengan 0, yang disebut dengan konsumsi otonom. Jadi walau kita tidak memiliki pendapatan, tapi masih ada konsumsi yang kita keluarkan. Kemudian di sini MPC adalah marginal propensity to consume. Makanya singkatannya adalah MPC. Saya ulangi, MPC itu adalah singkatan dari marginal propensity to consume. Apa sih artinya dari marginal propensity to consume? Itu adalah gabungan tentang beberapa sih konsumsi kita yang bakal nambah, atau pendapatan disposable kita nambah 1 unit. Nah, itu adalah MPC. Kemudian APC itu apa? Cenderung konsumsi rata-rata atau perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan pendapatan disposable.
ketika pendapatan tersebut kita lakukan. Nah, oke, sudah paham ya masing-masing rumus dari di sini. C adalah konsumsi atau B itu adalah yang sudah dijelaskan tadi. Tadi cara mencari B itu sama dengan MPC, marginal propensity to consume, yang saya sudah jelaskan. Apa sih dia definisinya? Sekarang kalian sudah paham ya untuk fungsi konsumsinya. Kemudian kita lanjut ke contoh kasus di sini. Pada tingkat pendapatan per tahun sebesar 10 miliar, besar konsumsi per tahun sebesar 950 miliar. Dan kemudian tingkat pendapatan nasional menjadi 1.200 miliar. Ini berarti naik pendapatan nasionalnya dengan konsumsi per tahun juga menjadi 1.100 miliar. Nah, di sini pendapatan naik dan konsumsi juga ikut naik. Yang menjadi pertanyaan, tentukan nilai MPC dan fungsi konsumsi untuk menyelesaikan. Nah, kalian bisa melihat bagaimana saya mengerjakan. Hai, nah di sini pertanyaan untuk MPC-nya berapa sudah menjawab di mana? MPC-nya yaitu 0,75. Dan bagaimana kita bisa menentukan fungsi konsumsinya? Fungsi konsumsi tadinya rumusnya adalah, nah yang sudah kalian lihat, nah di sini kita sudah memperoleh fungsi konsumsi yaitu 200 tambah dengan 0,75. Y sama dengan 200. Dapatkan dari nilai ini. Kemudian 0,75 kita peroleh dari MPC, karena saya bilang B sama dengan MPC. Nah, kita masukkan saja 0,75 ke dalam fungsi konsumsi. Ini map sehingga diperoleh fungsi konsumsi untuk soal ini adalah C sama dengan 200 tambahkan 0,75 ya. Oke, sudah paham kan? Untuk menyelesaikan kasus ini, berikutnya masuk ke teori konsumsi. Nah, di sini Keynes menyatakan bahwa kalau peningkatan konsumsi akan meningkatkan ketika pendapatan meningkat, tapi ini kita peningkatan konsumsi enggak sebanyak pendapatannya, bahkan lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Nah, bingung kan kalian dengan teori ini? Oke, saya akan jelaskan dan mencontohkan. Misal gini deh. Pendapatan awal kita 1 juta. Pasal 7 nih, konsumsi kita itu akan 100.000. Kemudian pendapatan kita naik menjadi 2 juta. Terus konsumsi kita juga naik tapi cuma 1,2 juta. Loh, kok bisa begitu ya? Ya iyalah, emang kalau gaji kalian naik 100%, apa kalian akan makan nasi 2 kali lebih banyak yang awalnya 3 kali sehari? Jadi 6 kali sehari kan nggak mungkin seperti itu. Nah, begitulah teori Keynes menjelaskan pas pendapatan naik, konsumsi juga naik. Tapi naiknya konsumsi nggak sebanyak, ingat pendapatan kita. Oke, sudah paham ya? Berikut ini, nah di sini ada hipotesis Keynes tentang teori konsumsi. Hipotesisnya itu yang pertama, MPC merupakan kenaikan konsumsi dari setiap unit pendapatan di mana nilai MPC adalah antara 0 dan 1, kemudian overhead. Provinsi itu konsumsi akan turun ketika pendapatan naik sesuai dengan penjelasan teori Keynes pada slide sebelumnya. Yang ketiga, hipotesis adalah pendapatan merupakan penentuan konsumsi, sedangkan tingkat tabungan tidak memiliki peran penting dalam konsumsi. Artinya, tabungan enggak memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi. Sehingga seseorang sudah jelas ya hipotesis Keynes tentang teori konsumsi. Berikut ini kita masuk ke konsep dasar tabungan dan investasi. Nah, berikut hubungan antara investasi, saya jelaskan dulu yang tabungan. Yang dimaksud di sini adalah simpanan masyarakat di bank yang diperoleh dari pendapatan yang mereka miliki. Sehingga kita dikurangi untuk konsumsi yang kemudian digunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber investasi. Jadi jangan dikira pas kita nabung di bank uang kita
mengendap begitu saja. Tapi uang yang kita tabung itu akan diputar sama bank untuk dipinjamkan menjadi investasi. Bagi orang yang butuh uang untuk investasi, butuh uang untuk investasi. Terus apa sih investasi? Investasi itu pengertiannya adalah pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi barang-barang yang digunakan untuk diproduksi di masa datang. Itulah pengertian dari investasi. Berikut hubungan antara tabungan, investasi, dan tingkat suku bunga. Di sini ada grafiknya. Grafik akan seperti ini. Oke, saya akan jelaskan. Sumbu X yang horizontal ini adalah saving atau tabungan, dan investasi yang disimbolkan dengan saving, tabungan yang ini adalah investasi, sedangkan sumbu Y vertikal ini adalah R atau tingkat suku bunga. Ke giant, orang yang abu-abu ini, yang S ini yang kurva menjadi ini adalah tabungan. Kenapa kurva tabungan pajak? Karena semakin tinggi suku bunga maka semakin banyak orang yang menabung. Loh, kok begitu? Iya, coba kalian disuruh nabung bunga 50%, pasti seneng banget. Dibandingkan kalau bunga cuma 10%, misalnya nih 1 juta bunganya 50%, maka di akhir kalian dapat duit senilai 1,5 juta. Tapi kalau bunganya cuma 10%, kalian cuma dapat 1,1 juta saja. Maka ketika suku bunga naik, orang bakal senang untuk nabung ke bank. Oke, dari sini sudah paham ya. Kemudian kurva warna biru muda ini adalah turun ke bawah, ini adalah investasi. Lah, koin investasi korbannya turun, ya investasi terbalik dengan suku bunga semakin tinggi. Suku bunga maka investasi akan kurang. Kok bisa begitu? Kalau suku bunga tinggi pasti orang bakalan males minjem duit ke bank. Misalnya gini, suku bunga 50%, kalian minjem duit 1 juta, terus harus dibalikin 1,5 juta. Karena bunga 50%, pasti kalian bakal mikir-mikir lagi kalau minjem duit ke bank. Makanya semakin tinggi suku bunga, maka semakin malas seseorang buat minjem duit ke bank, dan akhirnya investasi akan berkurang. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai teori konsumsi dan investasi. Nah, bagaimana? Dari kalian sudah paham kan ya? Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.